Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tio Adi Saputro, NIM 192111208. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari Mbak Erdiana Aristantia yang sebelumnya telah menjelaskan tentang latar belakang pemikiran Muhammad Al-Jabiri. Dan saya juga akan melanjutkan tentang pemikiran Muhammad Al-Jabiri. Saya di sini akan mengambil contoh pemikiran Muhammad Al-Jabiri tentang konsep muhkam dan mutasybah dalam Al-Quran. Dalam materi saya ini, saya merujuk pada sebuah jurnal Al-Quran dan tafsir yang berjudul konsep muhkam dan mutasybah dalam Al-Quran menurut Muhammad Al-Abid Al-Jabiri yang ditulis oleh Miftahur Rahman. Langsung saja. Muhammad Al-Jabiri dalam tafsirnya yang berupa Faham Al-Quran, dalam tafsirnya ini ia menggunakan 3 tahap dalam menafsirkan satu surat. Yang pertama adalah yaitu tahap pendahuluan atau takdim. Pada bagian ini atau pada tahap ini umumnya sebagai pengantar dan menjelaskan tertib surat, perdebatan yang terdapat pada surat tersebut, dan pembahasan isi dari surat dijelaskan secara singkat. Dan tahap kedua yakni pemaparan teks surat atau nas al-surah. Pada bagian ini Al-Jabiri mulai menafsirkan ayat, dan tahap selanjutnya ada tahap ketiga yaitu komentar atau taklik, yaitu berisi analisis baik dari segi sematik hingga sejarah dan pesan-pesan moral. Menurut Al-Jabiri ada beberapa langkah atau beberapa faktor untuk memahami Al-Quran secara komprehensif. Pertama, itu pembaca secara objektif dan rasional atau ma'udhuiyah. Kedua, pembaca secara kontinu atau berkelanjutan, istimarariyah. Pembaca pertama merupakan langkah untuk menghilangkan aspek-aspek seperti ideologi dan benar-benar membiarkan Al-Quran berbicara dengan sendirinya. Sedangkan pembaca kedua yakni dengan mengkontekstualisasikan semangat sejarahnya. Pembaca pertama itu adalah yakni memurnikan kembali teks Al-Quran untuk menemukan maksud teks seperti awal yang saat diturunkan. Dan pembaca yang kedua membutuhkan langkah analisis struktural sejarah dan kritik ideologi. Analisis struktural ini membutuhkan perangkat seperti ilmu balaghah, nahwu, shorof, dan mantik, dan masih banyak lagi. Analisis sejarah bertujuan untuk menemukan unsur pembentuk teks. Oleh karena itu, pada analisis sejarah ini banyak dibutuhkan data-data sejarah yang melingkupi teks tersebut. Selanjutnya ada pendapat Muhammad Al-Jabiri tentang pemikiran takwil dalam sejarah Islam. Al-Jabiri itu mengawali pembahasan muhkam dan mutasybih dengan menunjukkan beberapa perdebatan mengenai tema-tema yang sepadan dan banyak diperbincangkan di kalangan ulama muslim di era klasik, baik dari kalangan para mufasir, fuqaha hingga mutakalimun. Persoalan muhkam dan mutasybih dalam Al-Quran merupakan perdebatan yang sama peliknya dengan pembahasan nasikh dan mansukh dalam Al-Quran. Keduanya merupakan tema yang sering dibahas. Disebabkan karena peliknya perdebatan itu, sehingga tidak menemukan definisi-definisi awal Islam karena mengalami pengkaburan dalam penafsirannya. Setelah itu, Al-Jabiri membahas tentang wacana Al-Quran dan kemunculan takwil. Menurutnya, wacana Al-Quran merupakan respon Tuhan terhadap realitas kehidupan bangsa Arab, dan respon tersebut meliputi dari segala bahasa atau dari segi bahasa, sistem sosial, budaya, dan peradaban. Ia menyontohkan bahwa konsep tauhid atau Tuhan yang esa yakni respon Tuhan terhadap sistem dan kebudayaan yang menjisimkan Tuhan. Bangsa Arab kala itu
menjisimkan bentuk Tuhan ke bentuk-bentuk seperti batu. Seperti yang diketahui secara umum dewasa ini bahwa bangsa Arab adalah bangsa Arab yang jahiliyah yang menyembah berhala seperti patung-patung. Oleh sebab itu, Al-Quran ketika merespon perbincangan tentang Tuhan, maka Al-Quran menggunakan kata-kata lafat, persamaan, ibarah, dan gaya bahasa usub al-lughah dalam mengapresiasikan dengan menggunakan sistem bahasa di kalangan orang Arab saat itu. Jika menggunakan lafaz tidak memberikan solusi, maka Al-Quran kemudian menggunakan persamaan atau ibarah. Ibarah yang ada dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak bertentangan dengan gaya bahasa orang Arab. Perdebatan pemikiran Islam kemudian muncul ketika masa selanjutnya, ketika pemikiran tentang akidah keagamaan menjadi topik perdebatan di masa kekhalifahan Bani Umayyah. Perdebatan tersebut menimbulkan terjadinya gesekan-gesekan antara pemikiran dan di antara pengikut-pengikutnya. Dan dari sinilah kemudian timbul dan berkembangnya mengenai pembahasan takwil. Hal ini menurut penulis ini secara sederhana bahwa perdebatan pemikiran tentang takwil juga timbul di antara kaum muslimin. Jika peneliti sebelumnya mengatakan bahwa Al-Jabiri menggunakan pendekatan sejarah dalam kitab Faham Al-Quran, maka bisa dikatakan dalam pembahasan tentang muhkam dan mustabihah Al-Jabiri tetap konsisten dalam menggunakan pendekatan tersebut. Menurut Al-Jabiri, pendebatan atau masalah mengenai sejarah pemikiran Islam sudah ada sejak awal. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan maka perlu menelusuri kembali masa Nabi. Diketahui bahwa hal tersebut muncul di periode Madinah, yaitu ketika kaum muslimin mulai menduduki wilayah Madinah yang merupakan mayoritas kependudukan beragama Yahudi. Orang-orang Yahudi ketika di Madinah mulai mempertanyakan hal ilwah Al-Quran. Mereka mulai melontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai Al-Quran, khususnya perihal akidah kepada Nabi dan umat Islam. Menurut Al-Jabiri, mereka melontarkan pertanyaan-pertanyaan itu untuk bertujuan untuk membingungkan umat Islam. Dan dari sinilah kemudian umat Islam mulai berpikir keras untuk menjawabnya dengan merujuk terhadap wacana yang ditunjukkan oleh Al-Quran, termasuk berupaya untuk menakwilkannya. Al-Jabiri juga berpendapat bahwa takwil di kalangan umat Islam mengacu terhadap 3 rujukan, yakni bahasa, tradisi Islam, dan tradisi sebelum Islam. Pertama, ada bahasa, yakni tentang menganalisis struktur bahasa dalam Al-Quran. Kedua, tradisi Islam, yaitu menakwilkan menggunakan tingkah laku Nabi atau yang sering disebut hadis dan perkataan sahabat Ashar. Ketiga, yakni tradisi lama sebelum Islam, maksudnya itu seperti tradisi yang berkembang dalam kebudayaan Arab sebelumnya, kebudayaan Arab yang sebelumnya datang sebelum Islam. Hal ini dikenal dengan istilah Israiliyat. Pemahaman tersebut Al-Quran cenderung digunakan untuk maksud yang bermacam-macam seperti penafsiran, takwil, dan asas-asasnya. Dan selanjutnya juga ada definisi muhkam dan mustabih dan cara memahaminya. Al-Jabiri mempertanyakan kembali definisi tentang muhkamat dan mustabihat. Sebelumnya, definisi ayat-ayat muhkamat ialah sebagai ayat yang jelas, sedangkan ayat-ayat mustasabihat ialah ayat-ayat yang samar, tidak jelas atau kurang jelas. Menurut definisi ayat-ayat mustasabihat seperti ini perlu direkonstruksi kembali. Ia berargumen bahwa Al-Quran diturunkan dengan lisan Arab yang jelas, maka tidak mungkin dalam setiap ayat-ayat Al-Quran terdapat ayat-ayat yang sulit dalam konteks masyarakat Arab. Al-Jabiri menjelaskan bahwa ayat-ayat muhkam adalah tanda-tanda atau tanda baca penjelasan dan nyata sesuai dengan kejadian alam yang menunjukkan bahwa Allah itu Tuhan yang satu. Sedangkan ayat-ayat mustasabih adalah tanda-tanda yang Allah inginkan dengan suatu perbuatan gaib.
Hal ini biasanya terjadi pada nabi dan rasulnya seperti tanda kebenaran nabi-nabinya. Lebih jelasnya seperti tanda-tanda terjadi pada Nabi Isa. Nabi Isa itu lahir tanpa ayah. Dan di sini Al-Jabiri itu mencoba mencontohkan ayat-ayat mustasabihat tersebut dengan kejadian Nabi Isa yang tidak sesuai dengan kejadian alam, di mana secara umum manusia lahir pasti mempunyai bapak. Sebagaimana para ulama terdahulu, Al-Jabiri juga tidak menekankan pembahasan terhadap ayat-ayat muhkam. Sebab menurutnya dalam memaknai suatu ayat muhkam dalam Al-Quran cukup dengan tafsir. Tetapi jika berhubungan dengan ayat-ayat mustasyabih ini membutuhkan kajian lebih dalam, maka dari itu sebuah pentakwilan diperlukan, bukan sekedar tafsir saja. Bagi Al-Jabiri, tafsir adalah mengeluarkan makna dari lafaz-lafaz dalam Al-Quran dan maksudnya sudah bisa diketahui dengan jelas. Sedangkan takwil adalah mengeluarkan maksud yang paling jelas dari banyaknya makna yang terkandung dalam sebuah ayat. Maka dari itu butuh sebuah langkah-langkah untuk bisa memahami ayat-Al-Quran tersebut. Ayat-ayat tersebut. Al-Jabiri menjelaskan bahwa pentakwilan ayat-ayat yang muskil atau sulit dipahami tersebut dengan dua cara, dapat dipahami dengan dua cara. Pertama yakni dengan siyah, yaitu memperhatikan konteks teks pembicaraan suatu ayat dalam Al-Quran. Konteks di sini memperhatikan tema pembahasan. Kedua yakni tentang asbabul nuzul ayat untuk bisa mengetahui konteks keadaan baik persoalan sosial hingga politik ayat tersebut ketika diturunkan. Dalam hal ini, Al-Jabiri ingin menghindari bias ideologi dalam memahami Al-Quran seperti yang ia katakan dalam menjelaskan metode tafsiran yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan. Oke, sekian dari saya. Jika ada salah atau kekeliruan atau kurang nyaman, mohon maaf. Sekian, wassalam.